Setelah menemukan kacamata misterius yang tergeletak begitu saja di meja kerjanya, pemuda ini bisa melihat hal yang sangat mencengangkan. Tiba-tiba ia bisa melihat ada garis merah yang muncul di atas kepala seseorang. Jungwoo tentu saja belum mengerti apa maksud dari garis yang ia lihat. Ia merupakan seorang guru yang bekerja di sekolah yang saat ini sedang dalam masalah karena ada salah satu muridnya yang terjatuh dari atas atap. Para guru kini benar-benar dihantui rasa ketakutan dengan semua permasalahan yang terjadi dengan murid mereka. Namun Jungwoo tak mau mempedulikannya sebab beberapa minggu lagi ia akan pindah ke Kanada dan menjelang kepindahannya, Jungwoo menginap di rumah kakaknya. Kakak Jungwoo memiliki seorang anak perempuan yang sangat lucu. Namun suami kakaknya jarang sekali pulang ke rumah dan jika pulang pasti sudah larut malam. Jungwoo bingung saat makan malam bersama dengan kakak dan abang iparnya. Jungwoo melihat di atas kepala abang iparnya ada banyak sekali garis merah yang menyebar ke mana-mana dan satunya terhubung ke kakaknya. Jungwoo jadi curiga dengan abang iparnya dan terlihat gerak-gerik abang iparnya juga mencurigakan karena sering sekali main HP sambil senyum-senyum. Jungwoo melihat garis merah itu ternyata terhubung ke salah satu lantai di apartemen ini. Setelah mereka selesai merokok, abang ipar Jungwoo tak sengaja menekan lantai 4. Seolah-olah ia sudah terbiasa ke lantai 4, padahal kamar mereka di lantai 10. Garis merah di atas kepala pria ini ternyata memang benar terhubung ke salah satu kamar di lantai 4 apartemen. Jungwoo semakin curiga dengan kakak iparnya yang bersikap sangat aneh. Setelah beberapa hari menggunakan kacamata yang bisa membuatnya melihat S-line, akhirnya Jungwoo mengerti maksud dari garis itu. Dan Jungwoo menanyakan kepada salah satu rekannya di sekolah bagaimana sikapnya jika mengetahui orang terdekatnya selingkuh. Guru Lee menjawab ia akan membuat drama seperti sinetron. Jungwoo malah menganggap serius perkataan Guru Lee dan saat Jungwoo pulang belanja dengan kakaknya, tiba-tiba ada paket di depan kamar kakaknya. Namun alamatnya kok malah ke kamar 401. Jungwoo teringat kalau ada S-line di kepala kakak iparnya yang terhubung ke lantai 4. Kecurigaan Jungwoo semakin mengerucut ke penghuni kamar 401 ini bahwa wanita itu adalah selingkuhan abang iparnya. Jungwoo pun mencari tahu identitas penghuni kamar 401. Malam ini Jungwoo juga mencoba bertanya kepada kakaknya di mana suaminya. Kakak Jungwoo berkata kalau suaminya sedang bekerja di tambang luar kota untuk beberapa hari dan tak bisa pulang. Tentu saja Jungwoo tak percaya dan benar Jungwoo melihat kakak iparnya tidak keluar kota. Jungwoo pun mulai mengikutinya. Jungwoo terus mengikuti abang iparnya yang ternyata pergi ke sebuah hotel dan sedang makan malam bersama perempuan muda. Bahkan abang iparnya itu memberikan kado yang sangat mahal kepada perempuan muda ini. Disinilah Jungwoo semakin yakin kalau abang iparnya itu sudah menyelingkuhi kakaknya. Jungwoo mencoba menelpon dan abang iparnya terus saja berbohong dan berkata kalau ia sedang berada di luar kota. Jungwoo terlihat sangat kesal dan marah dengan wanita pelakor ini dan ia melihat bahwa mereka menginap di kamar 2407. Diam-diam Jungwoo naik ke lantai 24 dan terlihat banyak sekali garis S-line di sana. Kakak ipar Jungwoo bersama perempuan muda yang bersamanya benar ada di kamar ini dan terdengar suara bel dari kamar mereka. Pria ini pun membukanya karena mengira itu adalah pelayanan kamar dan ternyata itu adalah Jungwoo yang melabrak kakak iparnya. Jungwoo pun memperingatkan abang iparnya itu untuk menghentikan perselingkuhannya. Pria ini terlihat ingin menjelaskan sesuatu namun Jungwoo terus membantahnya. Keesokan harinya, Jungwoo sudah saatnya harus pergi ke Kanada dan meninggalkan kakaknya. Namun saat sedang membereskan barangnya di kantor, Jungwoo melihat wanita yang bersama kakak iparnya itu ternyata sudah hamil. Melihat itu Jungwoo semakin beringas dan ia akan kembali ke apartemen kakaknya. Namun terlihat kakak Jungwoo di sana malah menabrakkan mobilnya ke mobil wanita yang bersama abang iparnya semalam. Apa mungkin kakak Jungwoo sudah mengetahui perselingkuhan suaminya? Kakak Jungwoo pun keluar dari mobil dan mengatakan, mengapa Jungwoo harus melakukan ini semua? Tak lama abang iparnya datang dan pria ini lebih memilih melindungi wanita muda ini. Saat Jungwoo akan menghajarnya, kakaknya langsung mencegah dan mengatakan bahwa kakaknya lah yang selama ini jadi selingkuhan pria itu dan wanita muda itu adalah istri sahnya sejak lama. Kakak Jungwoo frustasi karena pria itu akan meninggalkannya. Pria itu ternyata mendengarkan kata Jungwoo untuk mengakhiri perselingkuhannya dan pada akhirnya kakak Jungwoo ditinggalkan karena dialah selingkuhan orang itu. Sementara itu, permasalahan lain di sekolah Jungwoo bekerja pun belum terselesaikan, di mana ada salah satu siswanya yang terjatuh secara misterius dari atap beberapa malam lalu. Saat hari kejadian, Sinta langsung membawanya ke rumah sakit. Ia sangat mencemaskan kondisi Sun A yang tak sadarkan diri. Paman Sun A juga datang malam ini. Ia sangat merasa menyesal karena sudah terlalu sibuk belakangan ini sehingga tak memperhatikan Sun A. Sinta yang tahu kemungkinan Sun A jatuh karena ada kaitannya dengan kacamata yang Sun A temukan, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Besoknya di sekolah, Sinta juga merasa curiga karena anak yang selalu berbuat jahat kepada Sun A juga tidak masuk sekolah. Detektif Han saat ini hanya bisa memandangi
keponakannya yang tak sadarkan diri di rumah sakit, dan Sinta hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Sinta masih mencoba mempelajari apa yang sebenarnya terjadi kepada Sun A. Namun ada salah satu anak lain yang datang dan yakin bahwa Sun A mengakhiri hidupnya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Saat mereka sedang ngobrol, Sun A melihat ada anak lain yang menggunakan kacamata mirip seperti yang digunakan Sun A. Namun ternyata itu adalah kacamata biasa, bukan kacamata yang bisa melihat S-Line. Sinta pun mengembalikannya lalu pergi. Detektif Han terus datang ke sekolah Sun A untuk mencari informasi lebih dalam terkait dengan kecelakaan yang dialami keponakannya. Detektif Han mencari seorang pemuda yang sempat foto bersama dengan Sun A di malam kejadian. Awalnya Ji-won mengabaikan Detektif Han dan tak mau mengakui dirinya sebagai pacar Sun A. Ji-won mengatakan ia hanya memanfaatkan Sun A yang naksir dengannya untuk bersenang-senang semata. Saat diinterogasi, pemuda ini hanya memberikan informasi bahwa saat malam ia bersama Sun A tiba-tiba merasa panik karena ia kehilangan sebuah kacamata. Ji-won sudah mengatakan semua fakta dengan jujur, sehingga Detektif Han pun mencoba mempelajari CCTV di dekat lokasi kejadian, dan ternyata benar bahwa ada salah satu anak yaitu Kim Hee-young yang mencuri kacamata Sun A. Seperti yang kita ketahui bahwa kacamata itu adalah kacamata yang bisa membuat semua orang melihat S-Line. Detektif Han mencoba mengikuti pergerakan Kim Hee-young di CCTV, namun pada akhirnya Detektif Han kehilangan jejak. Saat besoknya di kantor, Detektif Han terlihat mengamuk karena atasan mereka ingin menutup kasus ini karena tidak ditemukan bukti kejahatan dari orang lain dan keponakannya dianggap percobaan mengakhiri hidup sendiri. Sementara itu di sekolah Sun A dihebohkan dengan beredarnya foto salah satu guru yang berpacaran dengan murid bernama Kim Hee-young. Lalu tak lama Detektif Han mendapat kabar bahwa guru tersebut sudah mengakhiri hidupnya juga di sebuah parkiran, dan terlihat ada surat wasiat yang ditulisnya. Surat tersebut berisi permohonan maaf dari guru tersebut kepada semua orang dan juga istrinya. Waktu kematian masih belum bisa ditentukan sebab masih harus dilakukan otopsi. Detektif Han tiba-tiba datang ke sekolah dan menjemput Sinta. Detektif Han tahu bahwa Sinta dan Sun A belakangan ini cukup dekat. Namun Sinta mengatakan bahwa Detektif Han harus segera menemukan kacamata yang dipakai oleh Sun A sebelum Sun A jatuh dari atap sekolah. Detektif Han semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada keponakannya. Bahkan ia terus berulang-ulang mencoba membaca surat yang ditulis oleh guru sekolah Sun A yang baru saja meninggal dunia di mobil. Detektif Han juga mencoba memeriksa kamar Sun A, mencoba mencari beberapa petunjuk atau keanehan. Namun Detektif Han seperti tertuju perhatiannya pada sebuah buku catatan. Sinta yang baru saja pulang dari sekolah langsung dihampiri oleh Detektif Han dan menanyakan apakah penglihatan Sun A menggunakan kacamata sama dengan yang ada di buku ini. Sinta pun menjawab bahwa itu benar dan garis merah tersebut adalah S-Line. Seorang guru yang kesepian terlihat menyukai guru lainnya, namun diam-diam mereka sering sekali curi-curi pandang. Namun ternyata guru yang sangat terlihat polos ini memiliki kacamata yang bisa membuatnya melihat S-Line seseorang. Dalam hati, guru berkacamata ini mengejek atasannya yang belum pernah berhubungan dewasa sama sekali. Namun ada satu hal yang membuat guru bernama Misung ini terlihat aneh. Setiap kali pulang mengajar, ia sering sekali berkeliaran dengan dandanan yang menor. Sementara itu, salah satu muridnya yaitu Sinta kini bekerja paruh waktu di sebuah motel dekat rumahnya. Sinta terpaksa harus kerja karena memang ia hidup sebatang kara. Sinta yang bisa melihat S-Line sering sekali melihat pasangan yang berselingkuh datang ke sini. Namun siang ini, teman-teman sekolahnya malah datang ke tempat Sinta bekerja untuk mengunjunginya. Tapi tiba-tiba datang seorang wanita dengan rambut pink dan memesan kamar. Tapi ia datang seorang diri. Teman Sinta melihat orang itu dan merasa seperti sering melihatnya di tempat lain. Pantas saja teman Sinta berpikiran begitu karena wanita ini adalah Guru Misung. Bukannya untuk berbuat tidak-tidak, Bu Guru Misung datang ke hotel ini hanya untuk berkaca dan memuji diri sendiri. Benar-benar wanita yang sangat kesepian. Saat Misung keluar dari kamarnya, barulah anak-anak ini bisa melihat dengan jelas bahwa wanita berambut palsu pink itu adalah guru mereka. Entah mengapa Misung sering sekali melakukan hal aneh di motel tadi. Saat datang ke sekolah, Misung mencoba masuk ke ruang musik untuk mencari tahu tentang guru musik yang diam-diam disukainya. Ketika melihat S-Line guru musik ini hanya satu, Misung semakin terkesima dan ia membayangkan bahwa guru ini bisa terhubung dengannya. Wanita ini kembali mengubah penampilannya menjadi sangat menor dan seperti biasa setiap pulang mengajar di sekolah, ia selalu datang ke kamar hotel yang tiap hari dipesannya. Sinta tak sengaja mendengar suara teriakan aneh dari salah satu kamar dan ternyata itu adalah suara gurunya Bu Misung yang sedang berpura-pura sandiwara. Ia sering sekali berbicara dan berdialog dengan dirinya sendiri. Sepertinya ini memang ada hubungannya dengan rasa kesepian dari dalam dirinya dan impiannya menjadi seorang aktris. Awalnya Misung tak sengaja datang ke kamar hotel ini lalu menemukan kacamata yang bisa
bisa membuatnya melihat S-Line. Sejak itulah Misung mulai mengerti bahwa dirinya kesepian dan ia merasa di kamar inilah Misung bisa merasa tenang. Tapi tak lama terdengar langkah kaki masuk ke kamar sebelahnya dan ternyata itu adalah guru musik di sekolahnya yang sangat Misung kagumi. Awalnya Misung merasa inilah kesempatan baginya untuk mendekati pria itu, tapi kemudian ada langkah kaki lainnya yang menyusul dan datang seorang wanita yang ternyata sudah pernah berhubungan dewasa dengan guru musik itu. Terlihat dari S-Line mereka yang saling terhubung. Mendengar suara mesra mereka berdua membuat Misung sangat patah hati dan murka. Sejak hari ini rasa kekecewaan benar-benar menghantuinya dan pada hari berikutnya Misung datang ke hotel ini. Ia tak lagi menggunakan penyamarannya. Misung terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Ia mengambil pemadam api lalu masuk ke kamar yang biasanya dipesan guru musik pujaan hatinya. Misung memasukkan obat ke dalam minuman di kamar itu. Tak berapa lama Misung menunggu, wanita yang berkencan dengan pria idamannya langsung diserang oleh Misung. Ia juga mengambil pakaiannya lalu masuk ke dalam kamar guru musik ini. Tentu saja pria ini bingung mengapa Misung ada di kamarnya. Sepertinya obsesi Misung terhadap pria idamannya benar-benar melewati batas. Sehingga saat pria ini jatuh dan terbentur kepalanya akibat obat yang dimasukkan oleh Misung ke minumannya, Misung langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memuaskan niatnya. Namun Misung baru sadar kalau kepala pria itu sudah mengeluarkan banyak cairan merah akibat terbentur dan Misung benar-benar tak menyangka kalau ia sudah menghilangkan nyawa orang yang dicintainya. Dan ia pun memutuskan untuk menyusul pria itu. Saat akan membereskan kamar, Sinta menemukan tubuh mereka dan langsung memanggil detektif Han. Sinta berkata bahwa guru Misung mengakhiri hidupnya di kamar mandi juga memiliki kacamata yang bisa melihat S-Line. Namun detektif bingung saat olah TKP kacamata itu tak bisa ditemukan. Sehingga detektif Han memutuskan untuk kembali seorang diri ke kamar mandi itu dan menguras air di dalam bathtub. Ternyata benar kacamata itu ada di dalam sana. Detektif Han langsung menggunakan kacamata itu dan akhirnya ia bisa melihat S-Line dengan matanya sendiri.